Hola teman-teman penikmat horor. Hari ini gue mau bahas salah satu film horor terbaru yang katanya sih bikin merinding dan bikin mikir juga. Judulnya Hotel Sakura. Tapi, apa beneran serem? Mari kita ulas. Film ini digarap bareng-bareng sama Rudi Soejarwo, Kristo Damar Alam, Upi, dan Ian. Dan katanya nih ya, hotel tempat syutingnya beneran angker. Pas syuting bahkan katanya timnya ngalamin gangguan spiritual. Wih, baru denger itu aja udah nambah vibes mistisnya kan? Ceritanya berusaha ngasih rasa horor yang beda. Bukan cuma hantu-hantuan biasa, tapi juga dibungkus sama sejarah kelam era penjajahan Jepang. Ada tema trauma, penyesalan, dan bahkan cerita tentara yang ngelakuin harakiri karena nggak terima Jepang kalah perang. Kesannya dalam banget ya, tapi eksekusinya. Nah ini yang menarik untuk dibahas. Awal filmnya sebenarnya cukup bikin penasaran. Ada vibe psychological horror, ada nuansa Jepangnya juga. Tapi makin lama, alurnya malah makin lambat, makin pusing. Lo tahu nggak sih? Film ini terlalu fokus ngasih plot twist. Tapi lupa kalau penonton juga pengen ngerti sama nikmatin filmnya. Bukan cuma dibikin bingung. Transisi antara adegan juga kadang bikin mikir, tadi itu siapa? Ini siapa lagi? Contohnya pas dari kamar Sarah ke Nida yang turun tangga, serius itu kayak scene yang kelupaan diedit. Fade to black, terus dam. Ngagetin tapi bukan karena serem, tapi karena apaan sih ini jer? Dan yang paling gak masuk buat gua, ada suara kucing meong-meong, tapi selama film gak ada kucing satupun muncul. Bahkan di poster ada, tapi di film hilang. Gue nonton sampai mikir, gue yang halu atau film ini yang ngeprank. Aktingnya juga campur aduk. Taskia Namia lumayan stand out, apalagi di paruh kedua film. Tapi Clara Bernadette sebagai Sarah agak stiff kaku, kurang dapet chemistry-nya. Di awal mereka kelihatan gak klik banget, hubungan antar karakternya tuh kerasa ganjil. Untungnya makin ke tengah mulai lebih nyambung. Sinematografinya patut diacungi jempol. Bangunan hotel tuanya dapet banget nuansanya. Bahkan ada satu adegan di kamar nomor 8 yang dikombinasiin sama sorotan center dan make-upnya tuh creepy beneran. Tapi sayangnya ada beberapa efek visual yang terasa. Nggak perlu-perlu amat. Sosok Setsuko misalnya udah cukup serem secara gestur dan atmosfer, tapi malah ditambahin efek CGI yang justru nurunin kesan real dan estetikanya. Untungnya aktor-aktor senior kayak Doni dan Tio Pakusadewo masih bisa jadi penyelamat suasana. Gestur mereka, tatapan, ekspresi, itu bikin suasana jadi lebih creepy dibanding jump scare ala kadarnya. Mereka nggak banyak ngomong, tapi auranya dapet banget. Tapi tetap aja, paruh pertama film ini kerasa berat banget. Banyak dialog yang gak efektif, karakter yang belum masuk, dan beberapa scene yang jujur aja bikin ngantuk. Padahal durasi film ini gak sampai 2 jam, tapi rasanya kayak 2 jam lebih. Oh, dan ngomong-ngomong soal weapon of choice, sapu lidi sebagai senjata horor, gue gak tahu ini brilliant atau justru kocak, tapi minimal ini jadi highlight absurd yang memorable. So, kesimpulannya, Hotel Sakura tuh punya konsep yang unik, campuran horor psikologis, sejarah, dan elemen supranatural. Tapi sayangnya, pacing yang lambat, transisi yang gak mulus, dan plot twist yang agak maksa bikin film ini kehilangan taring. Tetap bisa ditonton, rating dari gua 6,3 dari 10. Masih recommended, tapi jangan terlalu ngarep klimaks yang mind-blowing. Kalau lo udah nonton juga, drop komentar di bawah dong. Apakah lo juga ngedengar suara kucing itu? Atau cuma gua doang? Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gue makin semangat review film-film horor selanjutnya. Bye-bye! Dope. Dope.